Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Shadaqallahul azim. Pemirsa televisi Adi yang kami cintai, pada pertemuan ini kita angkatkan masalah ujian dari Allah kepada orang beriman. Akhir-akhir ini sampai detik ini, orang beriman yang memang beriman kepada Allah berada dalam ujian. Ada orang yang mengaku beriman, namun bisa saja Allah katakan mereka tidak beriman. Bisa kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 26. Innallaha la yastahyi ayyadribam mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Fammal ladzina amanu faya'lamun annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaqulu maza aradallahu bihadza masala. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Melihat kepada ayat yang kedua yang kita bacakan ini, diindang, ditampi tarikh, dipilih atas cie-cie, memang kita diuji keimanan kita. Akhir-akhir ini Allah ciptakan makhluk yang memang kita sebagai orang beriman berkeyakinan bahwa COVID-19 itu adalah cipta Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ke-26 ini Allah berfirman, "Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha." Allah itu tidak malu menciptakan makhluknya seumpama lalat. Fama fawqaha, maka yang lebih kecil pun Allah tidak malu. Nah, sekarang Allah ciptakan makhluk Allah yang tidak bisa kita lihat dengan mata, hanya dideteksi dengan alat. Nah, orang yang beriman, apa kata orang beriman? Alladzina amanu, orang yang beriman, faya'lamuna, maka mereka tahu bahwa COVID itu adalah ayat Allah, al-haq, benar, min rabbihim, dari Tuhan. Wa amalladzina kafaru, ini maaf ini, orang yang gelisah, resah, takut, khawatir, di sini ayatnya. Wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang yang kafir, fayaqulu, mereka berkata, maza aradallah, apa yang Allah maksud dengan ini? Yudillu bihi katsira, Allah beri petunjuk, sesatkan kebanyakan dari mereka. Wa yahdi bi kasidan, dan Allah beri petunjuk dengan contoh ini kebanyakan orang. Wa ma yudillu bil fasiqin, dan tidaklah sesat kecuali orang-orang yang fasik. Melihat kepada ayat ini, memang iman kita sekarang dalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah datangkan contoh penyakit, wabah yang menakutkan, mencemaskan. Itu diuji dengan iman. Allah tidak akan membiarkan seseorang itu berkata, amanah, kami beriman, sementara mereka belum diuji. Al-Ankabut ayat 2. Adakah mereka mengira kami tinggalkan mereka itu berkata mereka iman, kami beriman, sementara mereka belum kami uji. Ayat selanjutnya, sungguh kata Allah, dulu telah aku uji juga orang-orang sebelum mereka, sebelum umat Muhammad SAW. Faya'laman Allah alladzina sadaqu, sebagian Allah
dari orang yang diuji tadi Allah ketahui mereka itu benar. Walaya'lamanal kadzibin, dan sebagian lagi mereka berdusta. Dibawa ke diri awak, dibawa ke diri kita. Alam tekabang jadi guru, mampukah kita mengaplikasikan iman dalam kondisi saat ini? Yang mana iman itu adalah bukan sekedar percaya dengan adanya Allah, adanya kiamat, malaikat, hari berbangkit dan sebagainya. Ada 3 konsep iman yang harus melekat pada diri kita. Pertama, kita ucapkan saya beriman dengan Allah. Taklirun bil lisan. Lalu kita buktikan. Wa tasdiqun bil qalbi, kita yakini iman kita di dalam hati kita. Kita diaplikasikan dengan perbuatan. Kita tunjukkan dengan perbuatan kita beriman kepada Allah. Nah, maka hari ini banyak kita yang berkata amanah saya beriman. Kalau orang beriman kepada Allah, mereka tidak akan ada rasa takut. Mereka akan berkata ini datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah, itu pasti. Dan orang yang kafir dari sekian banyak manusia tadi, mungkin dia beriman pada awalnya. Lalu kalau mereka berkata, apa maksud Allah dengan ini? Apa maksud Allah dengan mendatangkan ujian cobaan seperti ini? Orang ini Allah kelompokkan kepada Allah, amalladzina kafaru. Maka orang kafir mereka akan berkata, apakah maksud Allah dengan hal ini? Pemirsa televisi Adi yang kami cintai, menyikapi hal ini, kita sebagai orang beriman, kalau memang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengharap ridha Allah, maka perlu kita camkan di hati kita, musibah yang datang itu, cobaan yang datang itu, penyakit yang menakutkan itu, kata orang itu ujian. Apakah kita benar-benar beriman kepada Allah atau hanya sekedar ucapan? Kalau dalam ucapan kita banyak mengatakan beriman, dalam perbuatan wallahu a'lam bishawab. Namun bukan berarti kita beriman ini kita tidak perlu menambah pengetahuan keluar. Nah, kita orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa memadukan beberapa pengetahuan. Kita orang muslim mungkin kita tidak ahli dalam kesehatan, kita ikuti anjuran dari kesehatan, dari pemerintah melalui kesehatan. Bagaimana caranya? Kalau memang penularan penyakit tadi melalui bersentuhan dengan batu dan sebagainya, kita hindari berdekatan dengan orang. Makanya tidak salah pula pemerintah mengatakan jaga jarak 1 meter, 1,5 2 meter. Jaga jarak untuk menghindari penularan. Kita tidak ada ilmu tentang itu. Kalau memang kita tidak ada ilmunya, kita ikuti itu. Nah, begitu juga dengan kehendak Allah Ta'ala. Bukan berarti kita tidak tinggalkan masjid, musalah, tidak. Silakan saja kita beribadah selama kita bisa mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah atau ulama dengan menjaga jarak agar tidak tertular dari orang yang mungkin terkena virus corona ini ke orang yang tidak terkena. Makanya benar itu. Orang yang baru datang dari jauh masuk ke suatu kota itu bagusnya memang dikarantina, diisolasi, karena efeknya besar. Tapi ingat, sebagai orang beriman, yang menyebabkan seseorang itu meninggal bukan karena penyakit. Benar kata orang, indak penyakit naga membunuh. Tetap saja Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menetapkan kepada seorang kapan ajalnya, kapan dia meninggal. Tetapnya malaikat yang proses, bukan corona tadi. Nah, kita sebagai orang kita ikuti arahan pemerintah, jangan berkerumun, jangan berkumpul untuk memutus rantai penyebaran penyakit ini. Artinya apa? Kita sinkronkan antara keinginan pemerintah, anjuran pemerintah dengan MUI, dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap beribadah, kita hindari kerumun untuk menghindari penularan penyakit tadi. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.